Misalkan ada salah satu keluarga yang mengalami skizofrenia, ini bisa saja terjadi. Kemudian terjadinya abnormalitas di dalam otak, ya. Jadi ada kerusakan pada bagian otak tertentu. Biologis itu misalkan bayi yang di jalan lahir itu terlalu lama sehingga janin ini mengalami kekurangan oksigen di otak. Ini bisa menimbulkan gangguan mental pada jangka panjang. Anak jatuh, terbentur, kepalanya terbentur. Ini beberapa faktor biologis yang bisa menyebabkan gangguan mental. Sedangkan secara dari segi psikologis ini misalkan tadi yang sudah kita sebut banyak ya, stres, cemas, kemudian kegagalan di dalam suatu tujuan. Misalkan kamu inginkan sukses dengan cara-cara yang lebih cepat, tetapi ternyata kemampuanmu tidak sampai ke situ. Ya. Perpisahan dengan orang-orang terkasih, kehilangan, perceraian, itu bisa mengakibatkan orang mengalami gangguan mental. Genbi, energi untuk negeri. Halo Sobat Genbi di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dimanapun dan kapanpun. Ini adalah podcast pertama Genbi Komisariat Universitas Nusa Nipah Maumere. Saya, Ningsi Ahmad, yang bakal menemani Sobat Genbi selama podcast berlangsung. Dalam episode perdana kita kali ini dengan tema mengenai kesehatan mental. Bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Epifania Margareta Ladapase, SPSI, MPSI Psikolog. Halo Ibu. Oke, sekedar informasi saja nih untuk teman-teman Sobat Genbi. Jadi Ibu Fani ini adalah seorang psikolog klinis di Lembaga Layanan Psikologi Universitas Nusa Nipah Maumere. Beliau juga termasuk dosen pada program studi psikologi Universitas Nusa Nipah Maumere. Dan yang tidak kalah penting, beliau adalah Wakil Ketua HIMSI Wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi langsung saja kita membahas ini terkait dengan kesehatan mental. Jadi apa sih sebenarnya definisi kesehatan mental itu sendiri? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Oke, jadi langsung saja, Ibu, kira-kira seberapa penting kita untuk menjaga kesehatan mental kita? Seberapa penting menjaga kesehatan mental? Penting sekali seseorang harus menjaga kesehatan mental. Karena ketika seseorang mentalnya menjadi tidak sehat, itu akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupannya. Oh iya, jadi penting sekali ya kalau mental kita tidak sehat, berarti nanti aktivitas kita akan tertunda seperti itu. Ya betul, kalau mental tidak sehat itu kan berarti akan terjadi ketidakseimbangan antara pola pikir dan perilaku. Oke, jadi cara kita untuk mengetahui bagaimana seseorang memiliki masalah dengan kesehatan mental. Bagaimana kita mengetahui seseorang memiliki masalah dengan kesehatan mental ini sebenarnya mudah sekali. Apalagi kalau kita begitu dekat ya dengan orang-orang tertentu, bagaimana kita mengetahui bisa terlihat dari perubahan-perubahan perilaku, perubahan emosi, kemudian bagaimana dia berbicara itu akan terlihat. Jadi contoh sederhana ya. Perubahan perilaku, misalkan temanmu ini awalnya tuh adalah seseorang yang periang, kemudian seorang yang memiliki karakter yang begitu baik, sosialisasinya bagus, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan, mulai menarik diri, kemudian lebih banyak diam, atau mungkin berbicaranya ini menjadi berlebihan. Kemudian mungkin dia menunjukkan emosi-emosi yang menjadi tidak stabil, atau ini kamu akan melihat, oh ini bukan Ningsi ya gitu, seperti itu. Akan terlihat seperti itu, ini adalah perubahan perilaku. Dan sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang sangat kurang itu menjadi tidak normal atau menjadi abnormal di dalam kehidupan. Misalkan kamu terlalu banyak berbicara, terlalu banyak menunjukkan perilaku yang lebih. Nah ini adalah sesuatu yang tidak baik. Hidup itu harus sesuai dengan standar, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas diri, sehingga kita bisa melihat bahwa oh ya dia yang baik secara normal. Oh, jadi kalau ada teman saya begitu, jadi dia nih tiba-tiba jadi orang pendiam, terus malas berbicara, padahal sebenarnya dia ini periang, berarti dia punya masalah begitu. Ya, punya masalah dan perlu kita telusuri. Apalagi kan Ningsi, kalau kita belajar ilmu psikologi pasti kita tahu ya asesmennya seperti apa supaya kita bisa mengetahui lebih jauh apakah memang teman kita ini lagi terkena masalah, perlu dibantu dan
agar tidak menjadi lebih jauh sehingga terjadi gangguan secara psikologis. Oke, jadi langkah pertama kita harus melakukan asesmen dulu ke kliennya seperti itu. Oke, jadi bentuk dari gangguan mental itu apa saja Ibu? Bentuk-bentuk gangguan mental banyak ya, misalkan stres, cemas, kemudian menjadi depresi, kemudian mengalami kecurigaan yang berlebihan, paranoid, kemudian psikososial atau ada perilaku antisosial, kemudian skizofrenia atau yang biasa kita sebut orang-orang yang dengan gangguan-gangguan kepribadian seperti yang sering jalan di jalan itu kalau kita lihat ada perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu. Oh oke. Jadi sekarang ini saya juga lihat banyak sekali orang-orang baik itu anak muda ataupun orang tua yang memang sudah jalan di tengah jalan malam hari atau pagi hari. Jadi ketika kita jalan itu kita rasa takut sendiri. Kira-kira respon dari mereka itu melihat orang lain itu seperti apa Ibu? Kalau orang yang memiliki gangguan mental seperti itu? Respon itu kadang mereka itu tidak memiliki pemikiran atau pikiran mereka itu kan sudah tidak normal gitu. Jadi terjadinya perpecahan baik pola pikirnya, baik kepribadian, sehingga kadang-kadang mereka bisa menunjukkan perilaku altruis. Mereka bisa agresivitas, mungkin menyerang kita, atau mungkin mereka bisa berbicara sendiri yang tidak penting seperti itu, dan ya menunjukkan perilaku yang tidak sebagaimana manusia normal lainnya. Oke, jadi ketika mereka melakukan tindakan mereka seperti agresivitas yang Ibu sebutkan tadi, kita sebagai masyarakat begitu, apa Ibu tindakan yang kita lakukan ketika melihat mereka seperti itu? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Mungkin mengamankan dulu. Orang ini bisa dibawa ke tempat-tempat yang bisa lebih aman lah. Misalkan kita bertemu dengan orang yang dengan gangguan skizofrenia, dia melakukan penyerangan. Nah ini bisa saja kita minta bantuan orang mungkin yang mencari bantuan untuk mengamankan orang ini, kemudian mungkin bisa menghubungi pusat kesehatan setempat untuk bisa memberikan pengobatan secara farmakoterapi, ya, memberikan obat agar dia mungkin menjadi lebih tenang. Karena kan kita tahu bahwa di kita sini ya, di tempat kita itu kita belum memiliki RSC atau mungkin shelter tempat penampungan bagi orang-orang dengan gangguan jiwa, belum ada. Dan mungkin juga saya pikir penting ya untuk pemerintah juga mengetahui ini agar mungkin bisa ada tempat atau rumah singgah bagi orang-orang dengan gangguan jiwa, karena mereka juga masyarakat Indonesia butuh perlindungan. Iya betul sekali Ibu. Tadi saya sempat menyimak pembicaraan Ibu tentang stres nih Ibu. Ya. Jadi kami sebagai remaja itu pasti kan punya pandangan terhadap stres itu beda-beda. Kira-kira kalau orang yang dengan stresnya, mungkin Ibu bisa menjelaskan stres yang dengan tahap rendah sampai dengan yang memang kita sudah butuh penanganan itu kira-kira seperti apa Ibu? Tingkat stres itu stres macam-macam ya. Misalkan kamu mendapat nilai rendah, tidak sesuai dengan keinginanmu, akhirnya menjadi stres. Kemudian dari situ menjadi sedih, kemudian nangis. Masalahnya kadang-kadang bisa menjadi lebih lanjut. Misalkan kita juga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Ya betul. Kemudian hanya dengan bersedih saja, tidak mau mencari solusi bagaimana ya seperti ini. Apakah saya harus memperbaiki pola belajar saya sehingga mendapatkan nilai lebih baik. Nah ini biasanya tingkat-tingkat stres yang masih rendah itu belum sampai mempengaruhi kerugian atau belum menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, misalkan dengan sampai tidak mau makan, kemudian tidak memperhatikan kesehatan atau kebersihan diri lagi. Nah ini biasanya tingkat-tingkat stres yang rendah yang masih wajar lah, hanya dengan menangis, merasa sedih, tingkat stres yang masih rendah. Tapi ketika stres itu sudah semakin tinggi, ini biasanya akan mempengaruhi pola perilaku, mulai tidak mau makan. Kemudian pada akhirnya akan muncul gangguan secara
fisik ya. Misal kamu mengalami gangguan, misalnya sakit lambung. Nah ini karena stres sebenarnya. Dari situ kan mulai tidak mau makan, kemudian tidak mau ngapa-ngapain, akhirnya ya sudah sakit lambung, akhirnya mulai muncul gangguan fisik yang lain. Oh, jadi ada pengaruh antara fisik dengan mental. Jelas, Oke. berpengaruh. Yang berikut Ibu, faktor penyebab dari gangguan kesehatan mental. Faktor penyebab seseorang mengalami gangguan mental. Ya. Ini disebabkan oleh satu itu biologis ya. Biologis ini salah satunya adalah bawaan atau genetik. Jadi sudah ada keturunan sebelumnya yang mengalami gangguan mental. Misalkan ada salah satu keluarga yang mengalami skizofrenia, ini bisa saja terjadi. Kemudian terjadinya abnormalitas di dalam otak, ya. Jadi ada kerusakan pada bagian otak tertentu. Kemudian dari biologis itu, misalkan bayi yang di jalan lahir itu terlalu lama sehingga janin ini mengalami kekurangan oksigen di otak. Ini bisa menimbulkan gangguan mental pada jangka panjang. Kemudian anak jatuh, terbentur, kepalanya terbentur. Ini beberapa faktor biologis yang bisa menyebabkan gangguan mental. Sedangkan secara dari segi psikologis ini misalkan tadi yang sudah kita sebut banyak ya, stres, cemas, kemudian kegagalan di dalam suatu tujuan. Misalkan kamu inginkan sukses dengan cara-cara yang lebih cepat, tetapi ternyata kemampuanmu tidak sampai ke situ. Ya. Perpisahan dengan orang-orang terkasih, kehilangan, perceraian, itu bisa mengakibatkan orang mengalami gangguan mental secara psikologis. Kemudian mungkin dari faktor lingkungan sosial juga bisa menjadi penyebab orang mengalami gangguan psikologis. Misalkan tumbuh dan berkembang di lingkungan yang lingkungan rentan ya, misalkan mungkin di dalam perkampungan atau lingkungan prostitusi, atau mungkin dari ekonomi bawah gitu, itu kan kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan nutrisi, jadi itu bisa menyebabkan gangguan mental. Atau seperti kita lihat sekarang ya, kenakalan remaja ini juga kan faktor lingkungan, pengaruh dari alkohol yang secara bebas diperjualbelikan, kemudian anak kecil juga bisa mengkonsumsi dan lama-lama ini akan merusak otak mereka dan akhirnya bisa mengalami gangguan mental. Jadi itu untuk faktor penyebabnya sendiri itu ada 3. Yang pertama dari biologis, terus psikologis, terus yang terakhir adalah sosial. Oke, jadi tadi Ibu sempat menyinggung tentang penggunaan miras ya Ibu ya, penggunaan alkohol. Sekarang ini kan lagi marak Ibu, terjadinya kasus bunuh diri, terus dengan kenakalan remaja yang memang dipengaruhi oleh faktor sosial. Jadi kira-kira tindakan kita sebagai masyarakat itu terhadap mereka, para remaja yang mengonsumsi miras dan memiliki sikap yang memang sudah kita lihat bahwa dia ini mempunyai masalah, itu seperti apa Ibu? Hal yang paling sederhana itu mengajak mereka bergabung di dalam suatu kelompok dengan aktivitas yang lebih positif. Itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Tidak perlu harus belajar ilmu psikologi, tetapi siapapun bisa melakukan itu dengan mengajak mereka keluar dari lingkungan yang tidak sehat, di dalam tergabung di dalam suatu kelompok dengan kegiatan-kegiatan positif. Dengan begitu kan mereka, aktivitas mereka atau tergabung dengan anak kelompok yang pola pergaulannya tidak bagus itu menjadi berkurang atau bahkan terputus di situ. Itu hal sederhana. Oh, jadi kita harus mengajak mereka ke kegiatan positif. Kira-kira mungkin Ibu punya cara singkat ya, atau mungkin kita lihat sekarang ini kan termasuk saya juga sedikit mengalami kendala begitu. Kalau sedang mengajak teman-teman atau adik-adik saya yang memang pergaulannya sudah di luar batas, terus saya mengajak mereka, itu seringkali terjadi penolakan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya mereka bisa mau beralih atau kembali ke jalan yang benar, tidak mengonsumsi miras atau sebagainya? Bagaimana caranya mengajak? Memang benar ya, apalagi miras ya ini. Iya. Kita di sini itu sama seperti membeli air putih kemasan di botol gitu. Beli, jual bebas di mana saja ya. Benar. Bagaimana caranya mengajak? Jika mereka terus-terusan menolak ya, Iya. kita
jangan juga kapok untuk terus mengajak. Karena dengan begitu kita melakukan aktivitas, kita menunjukkan menunjukkan bukti nyata dari kerja itu. Dengan begitu kan ketika mereka melihat, saya pikir ketika kita mengajak terus dan mereka melihat aktivitas kita, mereka melihat keberhasilan yang kita peroleh, ya pasti akan tergeraklah hatinya untuk terlibat di dalam situ. Tidak usah terlalu begini, memaksa mereka terlibat langsung, tetapi secara bertahap mereka melihat dari jauh, kemudian mulai tergabung pelan-pelan, kemudian mereka mengikuti yang sederhana. Jadi kalau kita di dalam psikologi itu ada yang namanya kita menggunakan terapi dengan metode desensitisasi. Jadi secara perlahan mendekatkan orang tersebut dengan kegiatan yang ingin kita bawa mereka. Oke, jadi kalau Ibu sendiri sebagai seorang psikolog ini pernah tidak punya tantangan yang seperti saya jelaskan atau seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa mengajak orang tetapi ada penolakan. Kira-kira apa yang Ibu lakukan ini? Terus sudah berhasil atau tidak? Seperti itu. Mengajak orang itu begini. Sebagai seorang psikolog di sini kan biasanya kita memiliki klien, mereka harus memiliki niat untuk berubah atau mereka harus punya kemauan untuk bisa menjadi lebih baik. Oke. Jadi dari orang tersebut memang harus sudah punya niat. Ketika niat itu sama sekali tidak ada, ya kita tidak bisa langsung mengajak seperti itu. Tetapi kita mungkin memiliki perasaan empati ya, peduli dengan mereka. Ya kita memanggil terus ngomong. Tapi kalau untuk klien atau yang seseorang yang pernah saya hadapi seperti itu sejauh ini belum ada ya. Paling mungkin anak-anak di sekitar rumah seperti itu. Jadi kadang mereka masih malam itu masih di pinggir jalan, kadang minum ya, paling diingatin seperti itu. Setiap kali ini ingatin. Jadi kadang kalau mereka melihat itu, mereka dengan sendirinya akan menghindar. Oh, siap. Berarti kita harus terus berulang. Ya, jadi jangan bosan. Juga untuk mengajak, jangan kapok untuk mengingatkan, kemudian jangan juga bosan untuk mengajak mereka untuk keluar dari lingkungan yang negatif itu. Oke, supaya mereka bisa kembali ke lingkungan yang positif. Oke, jadi Ibu, faktor yang dapat menjaga keseimbangan kesehatan mental. Sekarang, bagaimana peran serta dari orang terdekat Ibu? Jadi tadi kan kita bahas tentang anak-anak dan remaja. Peran serta dari orang tua, sekolah, dan masyarakat itu bagaimana supaya mereka bisa selain yang tadi Ibu jelaskan bahwa mengajak mereka dengan tidak boleh bosan seperti itu. Bagaimana Ibu kira-kira peran serta dari masyarakat, orang tua dan keluarga? Oke ya. Untuk menjaga kesehatan mental atau membawa seseorang yang memang sudah di jalan yang tidak semestinya, ini memang merupakan peranan dari semua orang. Jadi bukan hanya peran orang tua atau bukan hanya peran guru, tetapi semua kita ini wajib untuk mengingatkan atau wajib untuk membantu orang yang mengalami gangguan mental. Peran serta misalkan orang tua ya, terutama orang tua itu merupakan guru utama yang membentuk fondasi dari kepribadian atau karakter dari anak. Jadi bagaimana kita di dalam rumah itu membangun karakter anak, pola pengasuhan itu turut membentuk seorang anak ini kelak akan mudah mengalami gangguan mental atau tidak, atau memiliki mental yang garing. Oh iya. Jadi ini sebenarnya peran orang tua itu paling utama. Kemudian keluar itu guru juga wajib memberikan contoh, kemudian memberikan masukan yang tidak hanya semata-mata memberikan ilmu pengetahuan, tetapi penting untuk membangun karakter dari anak-anak. Masyarakat juga seperti itu. Jadi bukan hanya tugas atau peran dari orang-orang tertentu, tetapi semua kita ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kesehatan mental setiap orang. Oke. Jadi Ibu tadi saya sempat mendengar bahwa Ibu mengucapkan bahwa peran orang tua dari pola asuh seperti itu. Kalau orang tua yang sibuk bekerja, jadi di usia masa pertumbuhan dia masih perlu bimbingan dari orang tua, terus orang tuanya sibuk dalam bekerja, itu kira-kira dia harus kemana? Terkadang ada yang mengatakan bahwa saya cari saja dunia luar saya begitu, saya senang-senang, orang tua saya juga tidak akan tahu di rumah. Kayak begitu, jadi mereka bilang, sudah pulang malam, tinggal kunci pintu, masuk tidur. Itu kira-kira bagaimana Ibu? Betul ya? Ya. Ini memang problem untuk
orang tua yang bekerja ya. Iya, betul. Problem apalagi orang tua ibu dan bapak keduanya ini bekerja, kemudian anak di dalam masa tumbuh kembang, apalagi anak mulai masuk masa remaja, pubertas ini pencarian identitas diri. Jadi ketika tidak didampingi semua orang tua ini juga menjadi sesuatu yang cukup prihatin seperti itu. Jadi ketika orang tua tidak bisa berperan penuh, kan misalkan gini ya, usia tumbuh kembang 0 sampai 5 tahun, otomatis anak ini kan akan ada di rumah. Iya, betul. Tapi orang tua tidak bisa sepenuhnya berada bersama. Alangkah baiknya anak itu masuk ke dalam misalkan usia 3-4 tahun itu sudah mulai ada playgroup. Iya. Itu bisa lebih cepat menyekolahkan seperti itu dengan maksud Alif ini memang tugas mereka adalah bermain pada saat itu. Nah, bermain ini sama siapa ya? Sebenarnya sama orang tua adalah teman bermain mereka. Tapi karena orang tua tidak bisa memenuhi itu, dia boleh mencari pengganti, tetapi sering di bawah pengawasan orang tua. Dan orang tua tidak seharusnya lepas tangan begitu saja kepada pengasuh atau pengganti orang tua. Jadi dia perlu mengawasi. Kemudian kan waktu kerja itu kan tidak 24 jam. Ketika pulang itu luangkan waktu semisalnya kita harus ada bersama anak dan sekedar tanyakan aktivitas anak hari ini apa, kemudian apa yang dia rasakan hari ini. Jadi penting seperti itu meluangkan waktu-waktu bersama anak-anak. Jadi ketika tidak bisa di saat jam-jam orang tua bekerja, mungkin ketika mereka kembali mereka harus menyiapkan waktu itu, jangan sampai pulang ya sudah capek begitu saja. Ini kan ya tidak bisa seperti itu. Kita orang tua harus bertanggung jawab terhadap ketika kita tidak bisa di waktu bekerja, waktu ketika kita pulang kita harus menyiapkan waktu itu untuk bersama. Berarti komunikasi itu penting. Penting. Oke, berarti selain orang tua, anak juga harus terlibat aktif karena kalau anak diam saja tanpa membangun komunikasi dengan orang tua ini sama saja bertepuk sebelah tangan ini ya. Iya. Dan itu juga kan harus bagaimana orang tua mengarahkan. Orang tua tidak boleh mengkat anak untuk berbicara atau membatasi anak berbicara, tetapi memang orang tua tidak harus memposisikan anak itu benar-benar hanya sebagai anak, tetapi harus sebagai sahabat atau mungkin sebagai teman untuk bercerita. Jadi anak ketika mengalami masalah dia tidak mencari orang luar untuk bercerita, tapi dia akan mencari orang tuanya untuk dia teman sharing, curhat, bercerita. Oh iya, oke. Jadi punya teman curhat itu jangan hanya di luar saja. Di dalam rumah juga perlu. Kalau bisa menjadi orang utama untuk dia cerita. Karena memang kadang di usia-usia remaja itu anak-anak atau remaja ini lebih mempercaya terhadap peer ya, teman sebaya. Itu mereka merasa lebih percaya karena menurut mereka temannya ini care dengan dia. Iya, betul. Sebaiknya itu adalah orang tua yang menjadi teman utama untuk dia curhat. Oke. Jadi cara memperbaiki kesehatan mental. Tips agar kami nih sebagai generasi muda bisa menjaga kesehatan mental kami dengan baik. Seperti itu. Tips untuk kaum muda untuk menjaga kesehatan mental adalah selalu berpikir positif. Berpikir positif, kemudian merasa diri ini berharga dan harus menumbuhkan sikap bahwa kamu mampu melakukan sesuai dengan apa yang kamu. Tetap semangat dan percaya diri. Perlu sekali percaya diri. Oke, Ibu yang terakhir nih Ibu. Pesan Ibu untuk Sobat Genbi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental perlu dijaga agar kita dapat beraktivitas selayaknya pribadi kita, kemudian sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kemudian dapat melakukan pekerjaan, menyelesaikan pendidikan dengan baik dan menjadi lebih bahagia. Menjadi lebih bahagia. Kita akan menjadi bahagia. Ketika kita bahagia, kita dapat meraih apa yang kita inginkan. Oke. Menjadi lebih bahagia. Jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang juga. Jadi kita bahagia saja, relax begitu, menikmati hidup. Tidak juga ketika kamu di posisi sedih kamu harus tetap bahagia. Ini akan menjadi tidak abnormal. Artinya begini, kamu merasakan, kamu sungguh tahu dengan apa yang kamu rasakan. Jadi sejahtera secara psikologis. Jadi kamu mental yang sehat itu adalah seseorang yang sejahtera secara psikologis. Dia mampu
menyampaikan apa yang dia inginkan, dan dia mampu melakukan apa yang ingin dia lakukan, dan mampu beraktivitas dan bersosialisasi dengan baik. Oke, mampu bersosialisasi dengan baik. Oke, tidak terasa kita sudah di ujung waktu nih, sudah 1 jam. Dan kita juga sudah berbicara banyak tentang kesehatan mental. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari podcast kita hari ini adalah kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Dengan kesehatan mental yang baik, tentunya kesehatan fisik dan juga kualitas hidup kita juga akan meningkat. Begitu ya Ibu ya? Oke, terima kasih untuk Ibu yang sudah menjadi narasumber di podcast hari ini. Saya Ningsi Ahmad, pamit. See you in the next podcast. Genbi Unipa, Horo!